Ya, bagi terpidana lain menurut saya tidak harus novum, tapi bagi terpidana lain automatically kalau misalnya diterima bahwa putusan itu bukan pembunuhan terhadap yang lainnya, langsung automatically dia harus bebas. Bahkan kami minta yang merasa tidak adil sebagai ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak bencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya. Karena objek utamanya tidak ada. Gitu. Dan menurut Bapak ini seperti apa? Saya begitu melihatnya. Karena dari awal itu seharusnya kekuatan cuma orang mati itu menjadi alat bukti tidak alat bukti itu kedokteran forensik. Jadi ternyata kalau kedokteran forensik diabaikan, ya repot kita melihatnya. Kalau kedokteran forensik itulah yang menentukan seperti tadi saya sebutkan kasus bahwa jenazah itu karena apa gitu. Itu ahlinya adalah kedokteran Poin kedua yang forensik. menarik ini adalah saksi. Bapak saksi bilang bahwa saksi utama itu wajib dihadirkan dalam persidangan. Sedangkan dalam faktanya kasus ini si saksi itu hanya dibacakan. Oh nggak bisa. Kenapa wajib hadir? Karena keterangan dialah yang menentukan. Kalau dia memberi keterangan di pengadilan, orang bisa bebas. Tapi kalau dia tidak memberi keterangan di pengadilan, orang bisa masuk. Maka saksi yang tipe seperti ini, hakim wajib hadirkan. Dan kalau dia membangkang hakim, maka dia dihukum karena membangkang memberi keterangan saksi. Ada uji silang di situ, ada kalimat uji silang tadi. Oh enggak, kalau tidak dihadirkan nggak bisa diuji silang. Tapi prinsip dalam hukum acara itu adalah kalau dia membangkang bisa dipidana gitu. Karena apa? Demi menemukan kebenaran material dalam perkara ini. Kemarin kan berarti tidak hadir, berarti keputusannya sah nggak itu? Ya kalau tidak hadir berarti pembuktiannya cacat dong. Karena yang utama cacat dulu, karena dicacat dong. Karena pembuktiannya hal yang pokok tidak bisa dibuktikan. Kalau tidak pokok yang dibuktikan berarti putusannya cacat. Ya paling tidak bisa membuktikan bahwa itu tanpa dukungan alat bukti yang utama. Saksi yang utama sama dengan kekuatan keterangan saksi adalah alat bukti primer. Kalau tidak ada alat bukti primer, berarti nggak mungkin bisa membuktikan ada tidak itu. Pak, ada konsekuensi kepada hakim yang mengadakan salah? Ya hakim itu nanti pertanggungjawaban moral lah gitu. Karena hakim itu tidak bisa disalahkan karena menjalani kewenangannya ada. Tapi hakim mestinya taat pada azasnya pasal 24 tadi. Hakim itu merdeka dari kekuasaan manapun. Tidak boleh didikte oleh pelapor juga tidak boleh. Putusan cacat ini nanti bisa dijadikan hukum tidak Pak bagi terpidana lain? Ya, bagi terpidana lain menurut saya tidak harus novum, tapi bagi terpidana lain automatically kalau misalnya diterima bahwa putusan itu bukan pembunuhan terhadap yang lainnya, langsung automatically dia harus bebas. Kalau pencabutan keterangan saksi Pak tadi? Gimana? Pencabutan keterangan saksi tadi? Oh boleh, karena keterangan saksi kalau diberikan pada saat itu dalam posisi dia dipaksa, tadi istilah bahasa saya paksaan fisik non fisik, itu bisa dicabut. Tadi asal dibuktikan, dia kalau bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan bagaimana? Karena pemeriksaan di ruang tertutup, kadang-kadang dia 24 mata gitu. Nah, maka cukup aja dengan membuat statement namanya sumpah atau apa namanya harus dibuat di atas sumpah. Maka pengalaman saya bawa lagi ke notaris, disumpah dulu, terus kemudian dia memberi keterangan disahkan oleh notaris. Baru menjadi alat bukti dalam proses ini, diperiksa kembali, sumpah kembali. Prof, melihat putusan ini sudah inkrah dan ada salah prosedur di awal dan sebagainya, apakah ini juga menjadi bukti bahwa ada kekhilafan hakim dalam? Ya, kalau menurut saya kekhilafan hakim dalam proses itu. Teknik pembuktian, prosedur dan sebagainya, ada unsur kekhilafan hakim. Dan lahirlah tadi kalimat yang saya kaget juga, baru dengar ini tadi pertanyaan bahwa pertimbangan terhadap A adalah dicelurit, terhadap B adalah retak kepalanya. Itu sudah nggak bisa. Itu karena apa? Mengabaikan alat bukti forensik pada tahapan awal. Tapi bisa ada sanksi nggak sih? Siapanya? Pada hakim. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa hakim itu kan tidak bisa sanksi. Nanti kalau dia mau jadi hakim agung ya kita tulis bahwa supaya dia keberatan karena putusan terkait dengan masalah kasus Cirebon Vina itu ya kita ajuin keberatan. Keberatan kemana? Nanti langsung aja ke DPR. Kalau DPR nanti pas mau memutus disodorkan itu, dok nih dibatalin dia atau paling tidak dia tidak diterima gitu. Oke. Siap.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.